kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Kok menyela-menyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar sebagai... Pertama, saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini. Coba tegaskan kembali, coba ingat-ingat, apakah saudara selama ini sampai detik ini, saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua? Coba terangkan. Yang mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya kepada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini? Kok menyela-menyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus. Saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara... Ya, yang mulia, silakan. saya ini hampir 76 tahun. Dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu. Makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Nah, walaupun saya jengkel sekali karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak. Dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, damai, dia minta maaf, terbuka. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Dan saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa itu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Kau tidak berbohong. Tadi Anda sampaikan demikian. Ini saudara ya, kalau kita punya di BAP ya, coba baca, coba Baik, baca ya. saya fokuskan kembali yang mulia. Kejagung, Kejaksaan Agung secepatnya memeriksa Luhut Binsar Panjaitan. Dia dalam 10 tahun menjabat di era Jokowi punya 16 perusahaan besar yang mengurusi sumber daya alam Indonesia. Sungguh ini alhamdulillah, semoga Luhut ditangkap karena dia selalu sok jagoan, sok paling Pancasila, sok paling hebat. Dia belum tahu kalau rakyat sudah bergerak, mampus kau. Sekarang Kejagung sudah mengintip, mengeker Luhut Binsar Panjaitan. Semoga ditemukan kejahatan-kejahatannya selama ini dan masuk penjara, biar tahu rasanya penjara kapok. Semoga terlaksana dan terbukti. Kejagung hebat. Tangkap Luhut, periksa dulu, tangkap dulu, periksa baru adili. Kalian sudah baca berita artikel ini nih, Luhut Panjaitan. Dia mengatakan KPK kalau mau bersih-bersih amat mah di surga sajalah kau. Kita lihat videonya. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah. Ini orang sekalinya nongol bikin pernyataan suka merendahkan rakyat Indonesia, apalagi merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Kenapa Pak Luhut? Takut ya? Takut diperiksa oleh KPK? Anda dulu rezimnya Mulyono masih aman karena Anda masih dilindungi. Nah sekarang ayo Bapak Prabowo dan KPK periksa orang ini nih. Kita rakyat Indonesia sudah muak dengan para pejabat yang selalu merendahkan rakyat Indonesia. Anda lihat kemarin para anggota DPR yang menghina dan merendahkan rakyat Indonesia, rumahnya diseruduk. Apakah Anda mau nasibnya seperti mereka? Apakah Bapak Prabowo dan KPK berani untuk meriksa orang ini dan Mulyono? Salam akal sehat. Saya mau klarifikasi, Pak Luhut ini apa-apa kampungan, jangan sok tahu apa-apa. Ini kan
OTT Ya, itu, Pak. ini Itu saya bagian kan dari kampungan pemberantasan stressing korupsi. aja, biar orang ingat. Ya, artinya kan jangan kemudian mengkerdilkan OTT. Tidak Pak mengkerdilkan, saya OTT setuju, bukan tidak setuju, don't get me wrong. Tapi kalau OTT itu makin sedikit atau habis karena tadi sistem yang baik, ya kan bagus pemerintah. Mau nol kan tidak mungkin. Saya bilang di sorga aja kok kalau nol, ya kan? Kalau masih di dunia pasti aja ada. Tapi berkurang, yes. Bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan bukan ingin meremehkan OTT, itu tetap perlu dong. Kalau memang itu sebagai bagian yang tidak terhindarkan untuk pemberantasan korupsi, menangkap koruptor-koruptor, maka OTT Saya adalah hanya menjadi sedihnya bagian gini paling. loh. Kan dia berhasil tuh kalau OTT-nya makin sedikit karena sistemnya makin baik. Kalau makin banyak ini kan berarti sistem kau tidak bagus. Di sini sebenarnya saya ingin menanyakan Pak Luhut, Bapak mau nggak kira-kira ya udah deh, saya mencabut pernyataan saya, OTT bukan kampungan. Ya, apa sih yang salah di situ? Ya kalau OTT itu kalau menurut saya yang berlebih-lebihan itu karena dibesar-besarkan. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat bagaimana perkembangan sidang ijazah Jokowi. Hukum tumpul karena ditumpulkan oleh penguasa. Sekarang waktunya unjuk gigi buat para hakim. Seharusnya Jokowi juga diadili dan dipenjara, rampas hartanya. Tangkap Luhut, penjarakan. Omongnya cuma untuk menutupi korupsinya sendiri. Tangkap, periksa KPK dan lakukan perampasan aset. Yang mantan jenderal tentara itu bukan hanya kau Luhut, tapi tidak pernah menonjolkan diri dan tidak sekaya kau. Apa hubungannya dengan kasus tambang? Main gerakku, hakim gak takut. Gak main-main mengeruk keuntungan atau harta untuk pribadi rakusnya. Minta ampun, orang ini tangkap, adili dan hukum yang seberat-beratnya. Semoga LBP ditangkap, tidak ada kebal hukum. Luhut Binsar Panjaitan sudah diprogram Jokowi dengan puluhan jabatan penting di lingkaran kekuasaan agar pada saat Jokowi ditangkap KPK terlebih dahulu, Luhut disodorkan ke KPK seolah-olah Luhut otak semua kebohongan dan budaya koruptor tercinta. Tangkap LBP, jangan mentang-mentang pensiunan tentara merasa segalanya bisa dikuasai. Hakim jangan takut, maju terus. Prabowo tetap berantas korupsi dan presiden seumur hidup. Mulut Pak sekali berucap menyakiti hati rakyat. Tangkap Luhut, Jokowi, Sri Mulyani, Bahli, Kalpuri, Sigit, Tito, Arliangga, geng Solo yang merusak negara dan membahayakan kedaulatan rakyat dan membuat rakyat menderita yang daya kerusakan 100 tahun ke depan belum bisa dibersihkan. Tangkap Luhut segera karena sangat banyak merugikan. Tangkap Opung Luhut, jangan biarkan dia berkoar-koar dan berhasil. Bukan saatnya membanggakan sesuatu. Kalau sudah pensiunan harus bertanggung jawab. Dengan perbuatannya melakukan korupsi berjamaah dengan antek-anteknya, Jokowi palsu dengan oligarkinya. Tangkap saja para pembohong itu. Rakyat seluruh Indonesia mendukung hakim harus tegas dan benar, jangan pandang bulu. Mau presiden, mau jenderal, bintara, puyes, cap 7 salah, harus sikat. Supremasi hukum akan benar dan disegani bila independen, tegas kepada siapa saja, salah tetap tegas, benar juga tetap tegas. Semoga hukum kita semakin baik demi rakyat bangsa Indonesia. Semoga hakim bekerja sebagai pengabdian, mengatakan hukum dan pengadilan, bongkar semua penjabat yang merugikan rakyat dan negara. Mantap, Opung Luhut siap dihukum. Kalau bisa Opung ini nggak usah diperiksa, langsung dijebloskan ke tahanan Nusa Kambangan. Bang itu tangkap maling Luhut biar hukum sama rata, kedudukan di mata hukum. Bravo Pak Hakim, lanjutkan untuk keadilan dan kebenaran. Usut terus sampai tuntas Pak Jaksa. Yang kampungan itu si LBP yang lebih menghargai orang-orang Cina dari para warganya sendiri. Sebab sebenarnya ini siasat LBP, kalau warga negara sendiri diajak main koling-kolang akan cepat ketahuan, tetapi kong kaling kong dengan TKA Cina akan lebih aman. Semoga biang koruptor dihukum mati dan dirampas semua asetnya ulah mereka. Ini rakyat sampai detik ini tidak pernah merasakan kemerdekaan dan kemakmuran yang sesungguhnya. Koruptor itu yang kampungan ingin dapat duit, tidak mau sasa-sasa bekerja. Lebih sudah bukan perwira lagi, sudah pensiun, sudah jadi sipil. Selalu saja dengan bangganya, saya sebagai seorang perwira.
Itu dulu waktu masih aktif, Bung. Sadar Hud sudah kembali ke sipil, sudah pensiunan, rendah hati aja, kenapa sih? Tangkap Luhut, manusia so paling benar. Luhut dan Jokowi ditanya, banyak rakyat mengadakan syukuran. Tangkap Luhut, bravo, Kejagung. Orang tidak jadi tentara kok masih bawa-bawa tentara. Haduh, Hud, Ruhut nyebelin sesuatu. Tangkap si Luhut itu langsung dipenjarakan. Luhut mentang-mentang mantan TNI hukum, tetapi berjalan gak pandang bulu. Rakyat bersama Bapak penegak hukum. Pak Luhut seolah-olah negara ini dia yang bisa ngatur, teruskan hakim yang bijak. Seret karena ia biayanya korupsi. Luhut kau jahat tetap jahat, bikin malu kesatuan. Saja TNI kan sangat tahu dengan kelakuan si Luhut ini, usut tuntas lah si hukum mati. Luhut dan Bahlil pun harus dihukum dan dipenjarakan sesuai amal dan perbuatan yang merusak negara bangsa kesayangan rakyat Indonesia. Kan penjabat itu menurut aturan tidak boleh berbisnis yang ada hubungannya dengan pekerjaan, dan pengusaha itu dilarang masuk ke pemerintah karena dalam kebijakan pasti akan bikin menguntungkan dirinya. Setuju Luhut, hukum berat Luhut, usut tuntas si Luhut. Luhut Panjaitan walaupun Jenderal Kopassus ada bersalah, tangkap saja koruptor. Sekuat apapun Luhut bersalah tetap diadili. Secara hukum rakyat sudah tahu penjabat tak merayat, cuman hidup sendiri. Kita yakin Bapak Hakim yang garang, mudah-mudahan putusannya benar-benar menghukum perampasan aset, korupsi, dan hukum mati. Kalau masih merasa tentara dan kuat, suruh Luhut ke Papua menghadapi KKB. Pasti dong Bapak Wowo membela rakyat. Hukum saja Luhut yang berat so jagoan dan suci, padahal koruptor sokan sering nantangin rakyat, penjabat rakos. Babat habis semua penguasa rakos. Semoga Pak Purbaya istiqamah tidak menggunakan APBN untuk hostrain dan off family, serta memotong dan membagi yang sudah over dan segera diganti program dengan uang tunai atau beras para petani biar petani hidup makmur. Semangat Pak Purbaya. Luhut nih kebal hukum dari dulu, tidak ada yang berani. Hukum Luhut manusia pembohong. Ngerinya mulai dari Opung, apalagi beliau mantan TNI dan Kopassus, mantan perang Soraja, di belakangnya ada siapa Apa berani Kejagung tangkap Opung? KPK pun nggak berani hukum rakyat yang harus menghukum Opung. Kalau mengadai institusi negara mana mungkin berani dengan Opung ini. Semoga Allah mengabulkan rakyat Indonesia menangkap koruptor. Inilah contohnya seorang negarawan yang rakus. Kalau sudah purna jangan banggakan pangkat kamu Luhut. Semoga penegak hukum di negara ini mulai sekarang mampu menegakkan setegak-tegaknya jujur, tegas, dan adil. Maling mengaku jujur ya jelas penjara penuh. Ayo coba hukum ditegakkan, jangan kalah dengan pembohong, jangan kalah dengan uang. Tuhan Maha melihat. Ingat, kalau para penegak hukum kalah sama para pembohong, maka kuasa dengan tangan Allah yang akan mengalahkannya. Saya yakinnya Opung rakus, biadab korup. Jangan kasih kendor gaspok. Tuh tambang batu PT Andestin di Jalinsum Kecamatan Katibung Lamsel. Itu punya dia juga. Tegakkan keadilan, jangan pandang bulu walau uang banyak. Ingat kita warga negara Indonesia, hak di Indonesia oleh UUD dan bayar pajak. Tapi manusia satu ini LBP sering mengusir rakyat Indonesia, suruh pindah. Memang ini negara punya siapa? Bapak Hakim terhormat, tangkap manusia sombong ini yang so hebat dan selalu memandang rendah rakyat. Kalau ngomong pun sok diplomatis, selalu mengandalkan sebagai mantan TNI Jenderal 4 sebagai Menko 3 kali dan Kepala Staf Kepresidenan 1 kali. Tapi Luhut ini tidak sadar selama dia menjabat Menko dan Kepala Staf Kepresidenan negara ini tidak ada maju-majunya. Oke, baik teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI harga mati.